Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, monggo. Ini Pak Paudi dulu, Pak Paudi. Ya, kan riset. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Rudi di luar konteks karena malam ini babnya bab keutamaan wudhu. Ini ada pertanyaan, bangun masjid itu mudah, banyak yang bangun, tapi cara memakmurkan bagaimana? Begini Pak, ya, jadi memakmurkan masjid itu ada dua hal. Pertama, memakmurkan secara fisik. Yang kedua, memakmurkan secara non fisik. Contoh masjid kita ini Masjid An-Nur, tempatnya di perumahan Taman Suko Asri, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Ini dulunya adalah musola kecil 6x6, istilahnya musola tipe 36, lalu dibangun. Nah, makmur itu adalah orang yang ibadah di situ itu tenang. Ada kalanya masjid itu masih belum selesai, lantainya belum ada, jadi belum makmur. Yang kedua, masjid itu sudah selesai, atapnya sudah ada, tapi bocor semuanya. Semacam saat ini adalah musim hujan, ya, atapnya bocor semuanya. Ini juga belum makmur. Alhamdulillah Masjid An-Nur ini dilihat fisiknya, lantainya sudah bagus, ya, keramiknya keramik kelas istimewa, cat-catnya bagus, tidak bocor. Ini sudah fisiknya lebih bagus. Tempat wudhunya representatif, ya, halaman parkirnya sudah bagus dan aman. Bagus, aman, nyaman, sehingga ditinggal sholat itu kita tenang. Itu memakmurkan secara secara fisik. Lalu non fisik, yaitu kegiatan-kegiatan. Di Masjid An-Nur ini alhamdulillah banyak kegiatannya. Contohnya saat ini ada kajian rutin hari Ahad malam, ba'da maghrib sampai isya. Kemarin Sabtu malam ada kajian lagi, yaitu kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Saat ini kajian kitab Riyadhus Shalihin. Senin malam di masjid ini juga ada kegiatan setelah isya, yaitu tarjim dan tafsir, yaitu belajar menerjemahkan Al-Quran. Selasa malam itu ada lagi kajian, yaitu tahsin. Bapak-bapak, ya, itu belajar tahsin Al-Quran. Lalu ada lagi Jumat malam, ini juga ada tahsin lagi, ya, ustadznya berbeda. Ibu-ibu itu juga ada kegiatan di masjid juga, tahsin bermacam-macam, apalagi TPQ dan seterusnya. Nah, ini salah satu adalah cara memakmurkan masjid, baik secara fisik maupun non fisik. Lalu siapa sih orang yang memakmurkan masjid itu? Kalau di kaligrafi di atas itu ditulis, ya, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin.
Jadi sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah, ini ada batasan, hanya 5 kelompok. Pertama adalah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak mungkin mau memakmurkan masjid. Jadi kita-kita yang ada di sini itu adalah orang yang memakmurkan masjid dan orang yang beriman. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kalau ada orang pagi, sore itu pergi ke masjid, saksikanlah orang itu orang yang beriman. Jadi pagi, sore ke masjid, siang tidak. Bukan begitu maksudnya. Orang ini selalu sholat jamaah di masjid. Itu orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Karena tidak semuanya orang itu percaya adanya hari kiamat. Saiki ya saiki, sekarang ya sekarang, besok tidak ada. Ya. Yang ketiga, waqomas sholat, orang yang mendirikan sholat. Apa ada orang yang ke masjid tidak mendirikan sholat? Ada. Kalau masjid-masjid di tepi jalan, ini kadang-kadang sales, kadang-kadang orang yang bepergian ke situ hanya kencing, Mbak. Mari kencing, mari ngono melanjutkan perjalanannya. Atau ke situ hanya tidur siang. Ya. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang mendirikan sholat, tidak hanya mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Lalu wata zakat, orang yang menunaikan zakat. Ya, jadi kalau ada orang yang sholatnya bagus, lalu tidak mau zakat, maka sholatnya tidak akan diterima. Karena ada 3 ayat yang saling berbarengan, Pak. Atiullah wa atiur Rasul. Ya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Taat kepada Allah tidak diterima. Demikian juga sebaliknya. Anishkulli wali walidaik. Syukurlah kepadaku, kata Allah, dan syukurlah kepada kedua orang tuamu. Kita hanya syukur kepada Allah, tidak syukur kepada kedua orang tua, tidak akan diterima. Yang ketiga adalah iqamus shalah wa itaz zakah. Ya, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Dua-duanya harus seirama. Yang kelima adalah walam yakhsha illallah. Tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Ini orang yang mau memakmurkan masjid. Selain 5 ini, dia tidak akan mampu untuk atau tidak mau memakmurkan masjid. Oleh karena itu, di penghujung ayat itu, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu, siapa mereka itu? 5 golongan ini tadi. Ya, minal muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk kita semuanya. Ya, ini dari Pak Udi yang ditanyakan tentang masalah memakmurkan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.